Dan setelah kakak lulus gini, kira-kira apa yang bisa kakak bagiin? Value apa yang kakak belajar selama kakak lulus? Pasti kan ada. Kalau misalnya ya, aku nggak bilang kalau kerja di jurusan lain bakal lebih gampang cari kerja. Tapi maksudnya ada beberapa kondisi di mana di jurusan lain punya pattern atau sistem yang udah lebih didukung sama pemerintah gitu, atau mungkin udah terbentuk pola mereka habis kuliah mereka bisa ada beberapa pilihan yang udah pakem dan bisa dijalanin gitu. Kayak misalnya contohnya dia kuliah ekonomi akuntansi, ya mungkin mereka maksudnya mereka jadi audit, bisa di bank dan lain-lain. Nah kalau musisi, nah sekarang kakak boleh share, kakak kan udah lulus berapa tahun nih? Udah 4 ya? 5 sih, kan aku 4 dan 5 2014. Oh ya, udah hampir 5 lah, belum 5. Gimana pengalaman kakak setelah lulus? Dan pasti kan ada naik ups and down gitu, kayak apa yang kakak alami gitu setelah kuliah, ketika kakak udah pusing atau ketika kakak mulai merasa jenuh, ya gitu berusia. Sebenarnya ya, Nov, kalau misalnya aku bisa ulang waktu, aku pengen jadi orang yang lebih aktif sih. Pas kuliah, pas lagi kuliah dan menjelang lulus. Oh iya, boleh ceritain kan. Boleh kasih pesan ke teman-teman yang mungkin lagi kuliah musik sekarang. Iya, buat yang lagi kuliah musik harus banget sih aktif untuk nyari gig atau nyari jam session atau apapun yang bisa dikerjain untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita dalam bermusik itu harus dikerjain sih. Karena dulu aku terlalu pasif, Nov, aku di practice room terus. Terus aku kurang gaul deh kayaknya, kurang banyak nongkrong, kurang menjual diri istilahnya. Kayak gue bisa main gitar nih, gue bisa ikutan jam session tuh, nggak yang kayak gitu. Harusnya nunggu diajak gitu. Harusnya kita yang jemput. Harusnya semua yang berpikir untuk mau masuk musik atau yang sedang ada di jurusan musik ya, yang lagi belajar musik harus kayak gitu sih, harus jemput dulu. Iya sih, bener-bener. Kita salah satu orang yang sama ya kan. Makanya kita bisa bareng. Salah satu orang yang sukanya cuma latihan di rumah, practice room. Itu pun kadang latihannya juga nggak efektif jadinya ya, kayak kadang malah nggak tahu sih, kalau aku kayak bosan sendiri jadinya. Iya sih. Jadi misalnya 10 menit latihan nih, ya 10 menit lagi nggak latihan, malah ngecek handphone. Lama di practice room sih, tapi ngerjainnya juga kagak tahu dia apa. Tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang mungkin banyak yang udah produktif juga sih ya, pada rajin-rajin gitu ya, kayak kelihatannya kayak pada rajin-rajin gitu ya. Itu kenapa sih kakak dulu kayak nggak mau nongkrong gitu? Apa sih yang kakak pikirin waktu itu? Itu balik lagi ke pikiran kali ya, kayak aduh gue kan nggak bisa main, aduh gue kan nggak bisa solo, aduh masih banyak yang lebih bagus dari gue, udah nggak usah ikutan lah. Kayak gitu. Ada nggak kejadian yang benar-benar kakak ingat terus kayak aduh nyesel banget waktu itu gue nggak? Iya sih, paling ajakan jam session sama waktu itu udah pernah mau ditawarin sama beberapa orang untuk ngerjain album dan aku nggak bayar sama sekali. Terus aku bilang aduh enggak deh kak. Gitu. Jadi mungkin dia lihat talent kakak, lihat lagu kakak, udah gue rekamin deh. Dia bilang kayak gitu banget. Terus aku bilang aduh gimana, iya ya, enggak, ragu gitu loh. Itu masih kuliah tapi? Masih. Oh, I see. Itu nyesel banget sih, gila loh. Banget. Modal bikin album. Iya, parah. Mengkorek rekening, menghabiskan, memusnahkan. Iya. Terus berarti itu salah satu yang paling agak disesali lah ya. Nah kalau gitu, kalau ada yang disesali pasti ada hal yang paling pas kuliah misalnya, hal yang paling berkesan atau mungkin menyejukkan hati lah kalau diingat sampai sekarang gitu ya. Yang paling memorable waktu kuliah, waktu major kali ya, aku sangat enjoy waktu major sih, walaupun aku bukan anak yang pinter ya. Tapi semua yang dikasih sama dosen major ku, Kak Dion, Kak Robert, itu
benar-benar menjadi jawaban akan pertanyaan yang aku cari sih. Kayak aku bikin album, aku bikin aransemen, itu jadinya keinget materi yang aku belajar waktu kuliah, waktu major sama teman-teman sih. Terus sekarang kita berpindah ke album deh. Kan kakak albumnya lagunya ada 5 ya kak? 5 atau 6? 4 ya? Oh ya 4, 2 daerah, 1 Indonesia, 1 Inggris liriknya. Nah aku penasaran kenapa kakak pengen lagu daerah, kenapa mau pakai satu lagi Toton, yang satu Totonnya, satu Kiong, kenapa pengen bikin itu aransemen atau bikin sendiri kak berarti? Itu kan lagu daerah itu sama orang lain yang udah lama banget sebenarnya, udah ada, tapi aku aransemen lagi. Oh berarti 2 lagu Kiong dan Totoneng itu lagu daerah yang udah lama banget, bahkan mungkin cuma diketahui sama daerah kakak ya berarti ya? Aku juga baru tahu itu gara-gara kakak nyanyiin, maksudnya ada lagu daerah itu, kalau aku tahu. Iya. Nah tapi kakak aransemen dan dijadiin ke dalam sebuah album. Nah itu penasaran banget sih, kok bisa lagu daerah mau ditaruh di dalam album gitu? Kenapa kak? Aku nggak rela sih untuk nggak masukin lagu daerah asal aku. Kalau misalnya nggak dimasukin sayang aja, kayak aku terlalu sayang sama 2 lagu daerah ini. Loh, ini udah kayak Emang ada memori apa gitu? Kenangan yang ada di lagu daerah itu? ini agak lucu sih kenangannya. Yang serius dulu ya, yang bercanda ntar aku ceritain. Nah yang seriusnya adalah lebih pengen menjaga roots aja kali ya, tradisi akar dari Kadep ya di album pertama ini gitu ya. Jadi aku mau melanglang buana musiknya kemana juga kayaknya aku harus tetap bawain lagu daerah sih. Gimana caranya deh pokoknya gitu. Yaitu lagu daerah sama Manggarai NTT. Ya Manggarai NTT. Jadi di albumnya ada 2 lagu daerah, Manggarai NTT. Dari Manggarai NTT. Nah itu yang serius ya. Nah kalau yang bercandanya lanjutin. Kalau yang bercandanya aku tipe orang yang bisa banget dapat inspirasi ketika aku lagi jatuh cinta. Nah 2 lagunya itu aku aransemen ketika aku lagi cinta banget sama orang Musisi juga ya kak ya? sama musisi juga. Oh Iya, jadi musisi juga. jadi pada saat itu kakak lagi jatuh cinta sama orang, Iya, terus banget. 2 lagu ini kakak pengen bawain di recital gitu atau gimana? Kiong enggak sih, Toton deh kayaknya. Oh pokoknya saat itu akhirnya jadi muncul sebuah inspirasi untuk mengaransemen lagu daerah. Wow. Jadi semua karena cinta. Iya, semua karena. Kalau 2 lagu yang satu lagi kak, yang Memory sama Changing, itu juga dari pas suka sama orang atau? Enggak, itu sayangnya lagi nggak suka sama orang, lagi nggak jatuh cinta, jadi biasa nggak ada cerita yang spesial antara Kita lanjut ke lagunya yang Changing ya. Gimana kalau lagu yang Changing tuh gimana ceritanya? Changing itu aku tulis tahun 2014. Waktu itu aku masih major, jadi semester akhir gitu. Oh jadi udah lama ya lagunya ya? Udah lama banget. Tapi kakak nggak mainin di recital ya? Enggak aku mainin karena itu setelah senior recital sih kepikirannya. Jadi materi major tuh waktu itu lagi Coltrane Changes yang naik minor third jadi B mayor. Waktu itu lagunya kalau nggak salah lagunya Giant Step sama Central Park apa deh pokoknya lagunya Coltrane. Makanya judulnya Changing karena banyak changesnya di verse ya terutama. Terus kayak aku Rhythm Changing dong. Rhythm Changing. Kenapa kak? Terus dari mana ya? Oh, aku coba mainin chord progression dari si Coltrane Changes ini. Terus aku coba ganti chordnya, terus aku coba ganti beat, ganti ritmenya karena kalau misalnya The Giant Steps itu kan agak swing ya compingnya. Nah aku coba ganti sama apa yang ada di pikiran aku. Terus aku pikir kok enak ya. Akhirnya aku buatlah itu yang jadi lagu. Cuman liriknya sendiri aku baru tulis tahun 2018. Hamin 1 sebelum take vokal. Gila, Hamin 1. Iya. Gimana ceritanya tuh kak? Emang udah ada idenya sebelumnya tuh? Belum, aku nggak tahu mau nulis apa. Tadi aku mau tulis tentang cinta-cintaan kan. Tapi makin ditulis tuh makin nggak ada hubungannya sama cinta, malah jadi hubungannya sama kehidupan. Aku
kehidupan kakak. Mm-mm. Maksudnya gimana? Jadi aku nih orang yang naif, aku orang yang penakut, dan takut dalam perubahan. Cuman aku sadar bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan aku, mau nggak mau harus aku hadepin, ya nggak sih? Kalau kita nggak hadepin, kita dead. kita die kalau misalnya kita nggak bisa ngadepin perubahan. Akhirnya setelah aku lihat, oh ternyata aku bisa juga tuh ngadepin perubahan. Maksudnya jangan jadi takut, semua akan baik-baik aja kok. Itu sih cerita Chicago Changing. Perubahan kayak apa kak? Banyak banget hal yang berubah kan. Maksudnya yang kita kira seperti ini, ternyata realitanya seperti ini. Itu terjadi maksudnya setelah, tapi kakak sekarang udah menerima segala perubahan gitu? Iya. Menerima perubahan teman misalnya gitu ya? Iya banget sih. Yang paling mungkin bisa di-share perubahan kayak gimana yang buat kakak jadi kayak udah gue inspirasi lagu ini gitu? Ini perubahan hidup, iya, perubahan cara pandang, atau perubahan kakak menjadi lebih baik? Apa ya waktu itu? Banyak sih, Nov. Nggak ada satu peristiwa yang benar-benar bikin aku pengen langsung nulis lagu ini, enggak sih. Dari banyak cerita sih. Ya, tapi kalau diinget-inget juga aku lupa jadi kayak gimana. Jadi lebih ke ini ya, apa ya, growing aja ya. Semua orang growing, semua orang changing gitu. Jadi kayak ketika makin gede, lu makin harus nerima berbagai perubahan yang terjadi di sekitar lu. Nggak semua berjalan sesuai dengan apa yang lu mau, kayak gitu ya? Banget kayak gitu. Iya. Kakak orangnya ini nggak sih, apa, banyak teman, maksudnya ada ketahuan nggak nih kalau ketawanya kayak gini, ketahuan nggak jawabannya kayak apa? kakak nyari temen nggak sih kalau lagi di rumah gitu, kayak craving mau bersosialisasi gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi biasanya bukan tipe yang kayak gitu. Jadi yang biasanya bikin kakak kayak merasa kenapa sih ini berubah gitu, itu apa? Kalau bukan misalnya teman gitu? Kondisi kali ya. Kondisi, tuntutan hidup gitu, Iya. Berat hidup, umur yang terus berubah. Berubah dan bertambah, berkembang. Iya. Jadi kalau lagu Changing lebih ke kehidupan yang kakak alami lah ya. Kalau Memory? Nah, Memory itu personal banget buat aku, karena Memory melibatkan banyak momen, banyak orang yang ada dalam hidup aku. Kalau aku bisa diterjemahkan dalam sebuah lagu nih, aku adalah lagu ini. Tapi aku manusia, jadi aku udah berterjemah kalau aku lagu, aku tuh lagu Memory. Apa sih liriknya yang paling, maksudnya menggambarkan? Dari verse sampai ref ada sih yang paling, semuanya menggambarkan sih. Cuman kalau saya di refnya kan, jangan lupakan kenanganmu baik suka ataupun duka, biar kita tersenyum lagi, biar kita bersyukur lagi. Jadi itu tuh aku tulis berdasarkan perenungan aku di masa lalu dan sekarang. Nah, dulu aku pernah mengalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang bikin sakit hati, yang sedih deh. Tapi di samping hal itu ada hal bahagia juga yang terjadi di masa lalu aku. Di masa itu ketika kakak sedih, ketika kakak sakit juga ternyata di masa itu juga ada kenangan-kenangan indah. Iya Bang. Dan aku tuh orangnya melankolis, jadi selalu mengingat apa yang udah terjadi kan di masa lalu. Nah, makanya aku coba tuangkan dalam lagu ini sih. Gitu. Kakak biasa bikin lagu tuh lirik dulu atau musik dulu sih kak? Karena aku suka banget sama chord progression, jadi aku pasti bikin chord progression dulu. Abis itu aku baru kepikiran beatnya gimana, jadi aku kayak getok-getok sendiri di gitar. Lirik paling terakhir sih, tapi yang pasti harus chord progression dulu, beatnya kayak gimana. Aku harus suka dulu, kalau misalnya aku nggak suka, aku akan ganti sampai aku suka, baru masuk ke melodi, baru masuk ke lirik. Melodi dulu atau lirik? Melodi dulu. Oh, selalu kayak gitu? Selalu kayak gitu sih sejauh. Wow, hebat. Banyak orang yang beda-beda gitu kan, misalnya kayak dia ganti-ganti. Enggak sih, aku kan enggak ini, tapi kakak benar-benar punya pola yang udah terbentuk lah ya dari beberapa macam lagu ini. Cuma kakak kenapa nggak masukin itu lagu yang Peter? If I Were Peter. Iya. Nanti cek ya di bawah, bagus lagunya. Kenapa nggak aku masukin? Belum.
atau nanti atau enggak? Kayaknya nggak bakal aku masukin sih, Nov. Oh, gitu. Ini masih menjadi apa ya? Aku nggak tahu, ini kecenderungan setiap musisi. Kayaknya kamu juga mikir kayak gini deh, Nov. Tapi nggak tahu ya. Apa tuh, kayak gimana? Aku agak cringe, agak geli, agak aneh dengar karya aku Karena yang udah waktu itu gitu iya, ya. jadi kayak Apaan sih nih, gitu. nggak Apaan usah sih nih, gue ngapain sih tuh kan? iya nggak usah dimasukin deh gitu. Tapi Kak, aku penasaran deh, kenapa kakak dulu maksudnya kakak tipenya pas kemarin bikin album juga nggak terlalu yang gembar-gembor. Kenapa sih Kak? Kenapa sih nggak mau dikasih tahu ke orang Iya. kalau kakak tuh udah jadiin album gitu? Aku juga nggak tahu kenapa sih. Harusnya kan kasih tahu sebagai musisi normal yang ingin karyanya dikenal ya. Iya. Karena itu balik lagi kepikiran kali ya. Aku memiliki pikiran yang agak aneh sih. Apa pikirannya, boleh di-share nggak? Kemarin tuh kenapa nggak mau diumumin ya, nggak mau disebar-sebarin karena nggak usah lah. Terus kenapa harus bikin album kalau nggak usah disebarin? Pengen bikin album karena pelampiasan bertahun-tahun ditanyain dia tuh kapan bikin album. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin album. Gitu. Cuma karena kakak udah mutusin, kenapa nggak mau dikasih tahu ke banyak orang supaya kakak bisa istilahnya, walaupun istilah ini masih positif, maksudnya pembuktian yang positif gitu, bukan pembuktian untuk ya gue lebih hebat dan enggak kan, maksudnya pembuktian yang positif dimana ya udah gue akhirnya menyelesaikan karya gitu, satu karya baru gitu. Nanti ada lagi. Iya. Kenapa kakak nggak mau kasih tahu orang? Itu kan kabar baik. Waktu itu aku ngerasanya kayak Setengah-setengah gitu ya, setengah-setengah pengen ngasih tahu, tapi setengah-setengah juga agak nggak pede tuh, gimana? Bener-bener nggak pengen ngasih tahu sih, karena Merasa ini personal aja. ntar kayak pamer atau gimana. Waktu itu gitu. aku mungkin masih mikirnya kayak gitu ya, karena Kayak ini privacy gue. ya mungkin kayak gitu, kayak aduh aku nggak ngerti sama diriku sendiri. Aneh banget ya. Cuma emang paling lucu sih ini Kak, kayak bikin album tapi kakak nggak mau di-share yang terlalu banyak gitu. Iya, Cuma iya. mau yang deket-deket aja gitu. Itu aneh Tapi nanti nextnya mau dong bikin album yang lebih iya. mau. Setelah pikiran aku dibukakan, akhirnya aku mau. Oh gitu, itu gimana caranya bisa dibukakan? Nah, aku ketemu sama 2 orang hebat, namanya Agustin Undari sama Ivan Ivan Gojaya. Ipong. Jadi mereka membuka pikiran aku untuk berkarya di tengah era seperti ini yang semuanya serba digitalized dan orang banyak dengar lewat Spotify, banyak digital platforms dan YouTube, Instagram dan segala macam. Terus mereka buka pikiran aku bahwa ya kalau lu emang pengen karya lu didengar ya bagiin deh. Gitu sih. Akhirnya aku memutuskan untuk oh ya udah. Padahal semudah itu ya, maksudnya semudah itu sebenarnya kita mikirnya ya kalau mau didengar ya harus kasih bagi Iya, gitu. iya. Cuma kakak kayak nggak mikir aja ya, kayak Tapi sebenarnya Kaipong Kabupaten tuh ngasih tau hal yang banyak banget, mereka nggak sampai aku lupa. oh yang kayak akhirnya membukakan pikiran dan Banget, akhirnya mau membuka diri lebih besar lagi untuk dunia musik. Mau lebih ekspresif lagi gitu ya, maksudnya. Oke. Iya, akhirnya aku masukin satu lagu Changing ini ke Spotify, ke Joox, ke iTunes sama Deezer lewat Big Hello Records ini. Terus aku tak salah ngomong. Intinya kakak dibantu untuk masukin ke digital, Iya. benar ya? Siap. Terus Sama iya sama. bukan itu doang sih, sama promosi. dan Bantu segala promosi macam. juga di Big Hello Records ya. Bisa dicek Instagramnya di bawah ini, Big Hello Records. Buat kalian yang artis-artis, musisi-musisi yang mau keluarin single ya, mungkin bisa propose ke Iya. Big Hello Atau yang mau Records. punya atau yang mau bikin album, boleh langsung hubungin Big Hello. Siap. Terus sekarang mau bikin apa lagi Kak abis ini? Abis ini karena aku juga makin banyak ngobrol sama Kabupaten Kaipang yang sudah lama terjun dalam perindustrian musik ini, akhirnya aku abisnya mau bikin single lagi nih. Oh, tapi beda yang ada di album atau bukan? Bukan dari album. Oh, jadi udah ada lagu-lagu yang baru berarti ya? Iya. Wede. Gitu. Apa sih yang membuat kakak pengen benar-benar mau terus berkarya Kak? Karena aku cinta musik, Aku cinta nyanyi, aku cinta main gitar.
dan ternyata